Jadi kalau kawan-kawan menyimak semua video-video kami, itu tak satu pun ada perkataan-perkataan yang suka membid'ahkan. Tidak. Jika kami mengatakan amalan tersebut bid'ah, itu hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Dan kebanyakan kitab-kitab yang kami sebutkan itu yang bermazhab Syafi'i. Misalnya, bagaimana hukum azan di dalam kuburan ketika mayit akan dikuburkan. Itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, beliau menyebutkan bahwa amalan tersebut bid'ah. Contoh yang kedua yang dibid'ahkan oleh para ulama, yakni makan-makan di rumah kematian ketika seorang meninggal dunia. Itu disebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian itu ada yang menyebutkan bid'ah yang makruh, ada yang menyebutkan bid'ah yang munkar, bahkan ada yang menyebutkan haram. Misalnya di dalam kitab Madzhabul Arba'ah, bisa disebutkan dengan jelas bahwa makan-makan di rumah kematian itu bisa menjadi bid'ah yang makruh, bahkan bisa menjadi haram apabila harta tersebut yang dipakai untuk menyembuhkannya menggunakan harta ahli waris yang belum mencapai derajat baligh, maka haram membuat makanan tersebut dan haram pula menyembuhkannya. Taruhlah bid'ah makruh. Kamu tahu hukum makruh nggak sih? Makruh itu apa? Yusabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan berpahala, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tetapi kalau dikerjakan pun tidak disiksa. Artinya apa? Bukan finnar. Jadi kalau kamu mengatakan semua bid'ah finnar, kamu ditampol sendiri oleh kitab ulama Syafi'iyah yang kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Daswan ini menarik sekali. Dan dia itu kalau disimak lengkapnya membacakan beberapa ibarah dari kitab. Cuman saya skip-skip karena untuk memperpendek durasi saja. Yang intinya dia itu tidak mau kalau dikatakan sebagai orang yang sering mengatakan bid'ah. Oke, jangan kita bilang dia begitu. Karena dia itu ketika mengatakan bid'ah sejatinya hanya menukil ucapan ulama. Misalnya azan ketika menanam jenazah atau menaruh jenazah di liang lahat, itu bid'atun. Begitu juga dia membacakan beberapa ibarah bahwasanya makan di tempat orang meninggal itu ya dalam konteks sajian itu berasal dari keluarga yang meninggal ini, artinya dari tirkah mayat itu hukumnya juga bid'ah, makruhah, bahkan mungkaroh. Yang menarik kalau kita telisik ucapan Ustadz ini, dia mengatakan bahwa yang dia baca itu rata-rata kitab mazhab Syafi'i. Dan dia mengatakan bahwasanya di situ ulama Syafi'i sering menggunakan bahasa bid'ah makruhah, bid'ah mungkaroh. Bahkan saya tambahkan kalau Imam Nawawi itu mengatakan makan di rumah orang mati itu bid'ah ghairu mustahabbah. Sekarang saya tanya, sederhana sekali. Ketika kamu bilang bid'ah, itu apakah sesuatu yang berdosa? Ini yang penting. Kalau prinsip kamu di satu sisi semua bid'ah adalah sesat, berpatok kepada hadis kullu bid'atin dolalah, sesat di situ adalah finnar, berarti kalau ditarik kepada hukum taklifi, hukumnya haram. Tidak mungkin ada sesuatu dihukumi finnar kecuali itu perbuatan haram. Karena finnar itu adalah iqab. Iqab ya'ti minal fi'li atau min sababi fi'li atau irtika bisyai'in. Siksaan atau ancaman karena melakukan sesuatu. Dan itu hanya berlaku untuk satu hukum, yaitu haram. Kalau kamu sudah terbuka seperti ini, berarti secara tidak langsung kamu tidak mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena ada bid'ah yang tidak sesat dalam arti sesat dolalah finnar. Ada yang levelnya masih makruh, bukan haram. Kalau levelnya masih makruh bukan haram, kenapa orang tahlilan kamu kecam-kecam sebagai melakukan kemaksiatan? Toh bagian makannya padahal bukan tahlilannya ya. Sebetulnya saya sudah terlalu bodoh kalau mengiyakan ini bicara tahlilan. Enggak, ini bukan bicara tahlilan, bicara makan-makannya. Satu bagian dari tahlilan, yaitu makan-makannya yang ada dalam tahlilan itu hukumnya makruh, bukan haram. Kalau sudah tahu bukan haram, apa kamu mau berani bilang ini adalah kesesatan, artinya masuk neraka, artinya dosa? Mikir enggak? Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah ada yang mahmudah, ada yang madmumah. Imam Is bin Abdissalam mengatakan bid'ah itu hukumnya bisa menjadi 5. Imam Nawawi menukil itu bid'ah hukumnya menjadi 5. Ulama Syafi'iyah berpegang kepada ini, maka mereka ketika mengatakan bid'ah beserta hukumnya bid'ah makruhah. Bahkan dalam I'anatul Thalibin ketika menggunakan bid'ah mungkaroh,
itu tetap menjelaskan hukumnya makruh. Inilah kita bilang bid'ah itu bukan hukum, tetapi sifat. Hukum itu cuma 5, hukum taklifi. Kalau nggak haram, wajib. Kalau nggak haram, nggak wajib, sunnah. Kalau nggak haram, nggak wajib, sunnah, makruh. Kalau nggak haram, nggak wajib, nggak sunnah, makruh, mubah. Kalau ada tambahan khilaful aula. Dan dari 5 hukum inilah ada namanya pahala, ada namanya dosa, ada namanya finnar. Jadi kalau bid'ah satu kata saja, itu tidak berkaitan dengan finnar. Kecuali kamu meyakini semua bid'ah adalah haram, sehingga bid'ah itu finnar. Taruhlah bid'ah makruh. Kamu tahu hukum makruh nggak sih? Makruh itu apa? Yusabu ala tarkihi, kalau ditinggalkan berpahala, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tetapi kalau dikerjakan pun tidak disiksa. Artinya apa? Bukan finnar. Jadi kalau kamu mengatakan semua bid'ah finnar, kamu ditampol sendiri oleh kitab ulama Syafi'iyah yang kamu baca. Kalau kamu sudah mengatakan ya enggak semua bid'ah finnar, ada yang memang itu bid'ah, bahkan lebih baik ditinggalkan. Tapi walaupun dikerjakan bukan finnar karena hukumnya bukan haram. Ketika ulama bicara makan di tempat orang meninggal itu, apa yang mencapai haram? Kalau yang dimakan itu min mali al-mahjur, salah satu dari ahli warisnya masih orang yang belum dewasa, belum balik, masih berstatus yatim, sehingga dalam fikih itu namanya mahjur. Hak dia itu, hartanya memang tidak boleh kita apa-apain. Kita makan sendiri tidak boleh, kita kasihkan makan ke orang juga tidak boleh. Jadi ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan makan di tempat orang matinya kalau hukum haramnya, tapi berkaitan dengan apa yang dimakan. Sama kamu misalnya ada orang tahlilan, kamu kasih makan bangkai tikus, haram. Apa bedanya? Yang dimakan itu yang haram. Cuman bedanya kalau bangkai tikus haram lidatihi, haram karena zatnya. Tapi kalau harta mahjur haram min ajlihi, karena bukan haknya. Artinya ini ketika bicara haram itu fix. Dan tidak ada satupun yang mengatakan karena ini tidak pernah dikerjakan Rasulullah. Gak ada, Pak. Karena menentukan hukum bukan soal dikerjakan Rasulullah atau tidak. Maka salafi wahabi bayi-bayinya yang mengatakan itu tersesat, itu tercela, itu finnar, Rasulullah tidak pernah mengerjakan, ditampol sendiri oleh ustadznya. Kalau ustadznya ini sadar. Jadi begitu cara berpikirnya. Kalau misal yang masih tetap melaksanakan walaupun itu makruh, ada kaidah. Toh kamu tadi juga ikut ulama, ikut fatwa Ibnu Hajar, ada fatwanya Ibnu Muflih. La yang bagi al-khuruju min adatin nasi malam takun muharramatan. Kalau sudah menjadi ada kebiasaan di satu masyarakat, tidak boleh kamu keluar dari itu selama kebiasaan itu belum mencapai haram. Makruh haram apa bukan? Bukan. Sesederhana ini, Pak, kalau kita belajar ilmu. Jadi jangan lagi ngotot ini bertentangan dengan kitab dan sunnah. Ujung-ujungnya kamu baca fatwa ulama. Kalau sudah baca fatwa ulama, ya berarti sudah ikut ulama. Al-aslu fil ibadati al-hurmatu, itu kaidah ulama kamu. Aslinya kan at-tauqif atau tauqifiyah. Ada kaidah yang lain. Ya. An-nah at-taqula yadullu ala tahrim. Ditinggalkan bukan berarti haram. Makanya tidak pernah ada sesuatu itu hukumnya haram hanya karena tidak pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh teori berpikir kamu yang keliru. Berpikirnya Rasul tidak pernah tahlilan, berarti tahlilan tidak boleh. Bukan tahlilannya bahkan ya, perkecil kepada makan. Rasul tidak pernah mengajarkan makan di tempat orang mati, maka makan di tempat orang mati tidak boleh. Itu kan kamu buat kaidah. Kalau tidak dikerjakan Rasul berarti haram. Padahal itu menyelisih kaidah ulama. Dan terbukti ulama ketika membahas itu tidak seperti kamu toh. Tidak mengatakan itu haram toh, makruh. Haram pun kalau yang dimakan bukan hartanya yang berhak. Artinya punya anak yatim, mahjur. Mahjur itu masih orang yang belum boleh dia bertasarruf dengan hartanya. Misalnya anak ahli warisnya ada umur 5 tahun. Nah, nanti warisan bapak kamu kan banyak. Saya ambil 5 juta ya buat kasih orang makan ya. Walaupun si anak bilang iya, namanya anak kecil. Laisa lahu hakut tasarruf, dia belum punya hak mentasarrufkan hartanya, makanya harus dijaga. Bukan hanya soal dibuat kasih makan orang tahlilan, Pak. Kamu belikan motor ya haram, belikan rumah ya haram, kamu pakai ya haram. Ya. Jadi sudah paham kan? Ketika bicara hukum haram dengan praktik tahlilan, itu adalah spesifik ketika yang dimakan harta anak yatim. Ya mau kamu pesta-pesta, kalau yang dimakan harta anak yatim ya haram. Tapi kalau bicara fix tidak ada istilah itu harta anak yatim, tapi harta bukan harta anak yatim, artinya secara zatnya ini halal ya, dan prosesnya juga halal, maka mentok hukumnya di makruh. Itu 4 ulama mazhab berkomentar semua mengatakan makruh. Yang mengatakan haram apabila itu yang dimakan harta anak yatim. Bahkan Ibnu Hajar dalam fatwa yang lain, walaupun itu bid'ah ya, ini lebih ekstrim bahkan ya. Orang yang mati,
punya kebiasaan dalam masyarakat itu kalau nggak dikasih makan malu, atau kalau nggak motong atau malu. Akhirnya agar terhindar dari malu, terhindar dari dicela oleh manusia yang lain, daf'un min su'i alsinatin nas, menjaga agar tidak ada ucapan-ucapan manusia yang menyindir atau menggunjing atau mengabaikan, mengucilkan, maka dia melakukan itu walaupun niatnya bukan melaksanakan perintah syariat, tapi ya sebatas menjaga itu. Kata Ibnu Hajar, itu yusabu, asa ayyusabu atau yurja ayyusabah, masih semoga berpahala, karena prinsip seperti itu ada dasar hukumnya. Apa? Yaitu anjuran Nabi kalau orang mau berhenti dari sholat karena dia batal atau karena dia punya alasan lain, maka daripada orang di tengah-tengah ini sholat berjamaah tiba-tiba dia keluar, orang akan bertanya-tanya kenapa dia keluar, jangan-jangan tidak suka dengan imamnya, atau jangan-jangan dia punya masalah besar atau apa. Maka dia tutup hidungnya biar yang lain paham, oh orang ini berarti kentut, oh orang ini berarti wudunya batal, oh orang ini berarti hadas, makanya dia keluar. Itu Ibnu Hajar berani mengkaitkan hukumnya dengan itu, sehingga tidak ada cerita haram. Kalau sudah tahu bukan haram, kenapa kamu anggap orang menghadiri majlis tahlilan seperti menghadiri majlis zina, seperti Farhan itu? Seandainya berpikir seperti Pak Daswan ini kan enak. Nggak akan seperti Pak Khalid itu, anak disuruh orang tuanya untuk nyiapin tahlilan, ya jangan diikuti. Sama dengan kamu disuruh jangan sholat, jangan diikuti. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jangan taat kepada makhluk kalau maksiat. Jadi begitu jahatnya mereka menganggap itu maksiat. Padahal ulama mana yang mengatakan makruh itu maksiat? Ini kalau ambil yang makruh. Faham ya? Faham. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Buka otak, berpikir luas. Kitab itu banyak, ilmu itu banyak. Kebenaran tidak hanya terfokus kepada comor-comor orang-orang tertentu. Allahumma hadina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.